Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kisah seorang manajer hotel mengusir wanita tua saat hujan. Tidak sadar dia adalah ibu pemilik hotel. Seorang manajer hotel yang sombong kehilangan kesabaran dan mengusir wanita tua yang mencari perlindungan dari hujan di lobinya, hanya untuk menyesali tindakannya ketika karma menyusulnya. Sementara malam itu hujan turun dengan tebal dari langit yang gelap di luar sana. Patricia terus memeriksa teleponnya untuk mencari nomor telepon putranya. Adam telah meminta untuk bertemu dengannya di hotel, tetapi tidak menjelaskan alasannya. Dia tiba lebih awal dan mencari perlindungan dari hujan di lobi hotel. Dan sekarang Adam bahkan tidak menjawab teleponnya. Di mana anak laki-laki ini? Patricia bertanya-tanya ketika dia menelponnya untuk kelima kalinya. Sayang, ini ibu. Aku akan menunggumu di hotel. Hubungi aku jika kamu menerima pesan ya. Dia meninggalkan pesan suara untuknya, lalu memasukkan telepon ke saku mantelnya dan melihat sekeliling. Tempat ini pasti telah banyak berubah selama bertahun-tahun, pikirnya. Dia mengenali hotel mewah itu sebagai tempat dia bekerja 3 dekade lalu. Permisi bu, ada yang bisa saya bantu? Sebuah kalimat lembut mengalihkan pikiran Patricia. Dan dia berbalik untuk melihat seorang pria berpakaian rapi dengan label nama di saku mantelnya. Thomas kan? Dia bertanya melihat label namanya. Benar sekali bu, jadi ada yang bisa saya bantu? Oh tidak, katanya dengan lembut. Saya seharusnya bertemu dengan anak saya di sini. Tapi hujan mulai turun dan saya harus berlindung di sini. Jadi, apakah Anda tidak memiliki pemesanan di sini? Thomas bertanya. Oh, sayangnya tidak. Kalau begitu Anda harus pergi, Bu, kata Thomas, otot rahangnya menegang. Ini jelas bukan persinggahan dan kami tidak membiarkan siapapun masuk begitu saja. Tapi malam ini hujan dan saya tidak punya tempat tujuan. Saya yakin putraku akan segera datang, Thomas. Jika kamu membiarkan saya tinggal di sini, itu akan bagus. Saya jamin saya tidak menyebabkan gangguan apapun, ucap wanita tua itu. Maafkan saya wanita tua, Thomas berkata dengan berbisa. Kami tidak bisa membiarkan siapapun dari jalanan masuk dan menghabiskan waktu di gedung kami sesuka mereka tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Kami adalah hotel premium dan kami sedang mempersiapkan acara yang meriah. Jadi Anda harus pergi. Tapi saya tahu tempat ini, kata Patricia. Saya dulu bekerja di sini 35 tahun yang lalu dan pemilik hotel di sini adalah orang yang baik. Saya rasa kami tidak pernah mengusir orang seperti itu, kata Patricia. Nah, waktu berubah dan orang berubah. Anda harus pergi atau saya terpaksa panggil keamanan. Keluar. Manajer yang kejam itu mengusir Patricia di tengah hujan dan dia berdiri di sana
memegang mantelnya lebih dekat ke dirinya sendiri, menggigil dalam hembusan angin dingin yang menyertai hujan. Sayangnya Adam belum membalas pesan atau teleponnya, jadi dia harus menunggu di sana lebih lama. Tiba-tiba seorang pemuda mendekatinya dan melindunginya di bawah payungnya. Kemudian dia menawarkan selimut untuk menutupi dirinya. "Saya minta maaf atas nama manajer, Bu," katanya. "Thomas orang yang tidak baik. Tidak ada yang baru di sana. Maaf atas cara dia memperlakukan Anda." "Maaf, Anda siapa ya?" tanya Patricia bingung dengan kemurahan hati pria itu. Pria muda itu memperkenalkan diri sebagai Charlie, si portir. Dia berkata bahwa dia telah bekerja dengan Thomas selama 3 tahun dan dia tahu betapa tidak jujur dan kejamnya Thomas. Dia selalu lolos karena dia sudah lama di sini dan tahu jalan keluarnya. Dia dianggap sebagai karyawan terbaik di sini. "Iya, terima kasih Charlie. Sebaiknya ibu harus masuk ke dalam. Aku tidak ingin membuat masalah lagi untukmu." "Oh, tidak. Anda tidak melakukannya. Saya senang bisa membantu. Saya akan pergi sekarang. Berhati-hatilah," kata Charlie bersiap untuk pergi. Saat itu Adam tiba. Dia melihat Charlie dan Patricia bersama. "Bu, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Adam. "Kenapa ibu tidak menunggu di dalam sih?" "Oh, saya ada di dalam, Adam, tapi manajer mengusirku." "Di sini dingin, Bu. Ayo masuk. Cepat, Bu." Patricia masuk ke dalam bersama dengan Adam dan menceritakan semuanya yang terjadi. Adam terkejut. Persiapan acara tidak lain untuk Patricia yang telah dipecat dari pekerjaannya di hotel ini bertahun-tahun yang lalu karena membawa putranya, yaitu Adam, yang masih kecil untuk bekerja. Patricia telah membesarkan Adam sendirian setelah kematian suaminya, dan karena dia tidak mampu membayar pengasuh untuknya saat itu, dia membawa Adam untuk bekerja dengannya. Manajer Patricia yang dulu pun memecatnya, dan pada saat itu Adam memutuskan akan membeli hotel itu untuk ibunya suatu hari nanti dan menyambutnya dengan bahagia. Sayangnya dia meninggalkan teleponnya di kantor, jadi dia tidak bisa menerima telepon dari Patricia sebelumnya. Thomas adalah nama pria itu kan? Panggil dia ke sini sekarang juga." Adam pun memerintahkan Charlie. Thomas muncul dengan wajah yang baik seperti biasa, tetapi Adam tidak akan tertipu. "Oh, Pak Adam, senang sekali akhirnya Anda ada di sini," katanya cerah. "Kami hampir selesai dengan persiapan. Anda tidak memberitahu kami siapa tamu istimewa malam itu." Adam tersenyum dan berkata, "Wanita yang baru saja kamu usir di tengah hujan, Thomas." Lalu kemudian dia melangkah maju merobek lencana di seragam Thomas dan memberinya pel serta ember. "Kamu punya 2 pilihan. Sekarang kamu bekerja membersihkan hotel atau keluar dari tempat ini. Wanita yang kamu tidak hormati adalah ibuku, dan aku tidak bisa membiarkannya. Acara ini seharusnya menjadi kejutan untuk ibuku, dan aku sudah lama menunggu momen ini. Tapi kamu merusak segalanya, jadi kamu pantas mendapatkan ini." Thomas tidak pernah mengira karmanya akan mengejarnya, tetapi itu terjadi. Akhirnya dia harus menerima posisi sebagai petugas kebersihan, sementara Patricia bangga dengan putranya yang tidak pernah melupakan pengorbanannya.
Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Karma seperti bumerang, itu akan kembali ke orang yang melemparnya. Thomas mengira dia akan lolos dari perilaku kasarnya seperti yang selalu dia lakukan. Tetapi kali ini karma menyusulnya. Cintai dan hormati orang tuamu dan hormati pengorbanan mereka. Adam tahu betapa sulitnya Patricia membesarkannya sendirian. Dia tidak pernah melupakan pengorbanan yang dia buat untuknya dan menghormati dengan menepati janjinya untuk membeli hotel itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.